Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 27 ayat 1 sampai 23. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa, yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya. Dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu.
Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari, ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Matius 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan yang benar. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengan firman Tuhan, lakukan. Dengan demikian kamu akan membangun rumahmu. Rumah yang benar, ya. Bangunan iman kita itu adalah sebuah rumah, saudara ya. Sebuah rumah bagi Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Banyak orang ya punya firman Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia bangun di atas dasar yang rapuh. Mengapa? Karena ketika dia dengar firman Tuhan, ia cuma buat senang-senang saja. Banyak orang senang sekali mendengar firman Tuhan, banyak orang suka dengar yang baik-baik, diskusi firman Tuhan, ya debat firman Tuhan, oh ya okol-okolan sampai pagi kayak saya dulu ya. Saudara, ketika saya itu baca Alkitab itu rajin tuh dari SD ya, sudah rajin baca Alkitab. Mau nakal, mau kelahi, pokoknya saya tetap baca Alkitab, aneh ya saudara ya. Nah, saya SMA juga sama ya. Saya rajin baca Alkitab, memang dari dulu saya rajin baca Alkitab. Sampai hari ini saya masih rajin baca Alkitab. Ya, udah 10 kali saya baca Alkitab itu ya. Tahu udah berapa kali diulang-ulang ya. Pokoknya saya senang aja baca Alkitab. Tapi terus, sama ya kalau ada buku-buku baru, ya ada buku-buku yang terbaru pokoknya ya, tulisannya Benny Hinn lah, Maurice Cerullo lah, saya paling demen itu saudara ya. Saya baca dulu, ya. Entah pinjem, entah beli, saya nggak punya duit aja, uang sakunya buat beli buku baru, saudara ya. Senang sekali kalau ada buku baru. Ya, itu saya baca bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus, itu sampai kusut itu bukunya itu. Pokoknya yang gitu-gitu lah bacaannya ya. Hingga knowledge-nya bertambah. Salah lagi knowledge-nya. Knowledge-nya banyak yang salah. Hari ini saya waduh kok salah semua. Taunya salah dari mana, saudara? Ketika saya tengok kembali, nah pertamanya, ya saudara ya, ketika kita dapat pengetahuan itu, ya kita senang, tetapi kita nggak lakukan tuh. Yang pertama itu ya, kita senang dengan firman Tuhan, tapi kita nggak lakukan. Kita cuma senang diskusi, senang debat, senang okol-okolan dengan firman Tuhan. Rasanya kalau kita sudah tahu firman Tuhan, rasanya paling dekat sama surga. Kalau kita sudah tahu ayat-ayatnya, doktrin, dogma, debat kursi, rasanya sudah paling tahu surga tuh. Ya kan? Itu kita tuh yang di TikTok itu rasanya kan dia yang paling suci kan. Semua orang dianggap nggak suci semua, dia yang paling tahu. Udah gitu taunya ngawur lagi. Ya, udah taunya ngawur, udah paling merasa paling suci itu ya. Ada siapa yang nantangin orang-orang itu ya. Rasanya paling suci, entah sekolahnya teologinya di mana, empuh. Kalau teologinya nggak tahu di mana, lulusan mana, bos pokoknya ya mungkin nggak sekolah teologi juga ya, tapi rasanya paling hebat ya. Saya ini kenal sama David Wood ya, cuman kenal. Saudara ya, kenal. Apakah penting saudara? Kamu hebat nggak kalau kenal sama David Wood? Kamu kenal sama saya hebat nggak saudara? Enggak lah ya, kamu kenal saya itu nggak hebat saudara. Itu anak saya saja, jadi anak saya saja, nggak ada yang merasa hebat, biasa-biasa saja ya saudara ya, biasa saja. Anda kenal David Wood, Jay Smith, saya kenal Jay Smith, saya kenal siapa sebut orang-orang yang terkenal ya, saya kenal Benny Hinn, saya kenal sama pendeta itu tuh. Terus untungnya apa kamu kenal mereka itu loh? Kenapa kamu udah bilang saya kenal Yesus? Saya nggak bangga ya saudara ya, saya kenal Yesus saudara ya. Dari mana saya kenal Yesus, saudara? Dari badai. Dari topan badai, masuk penjara 2 kali, saudara. Jadi kalau kamu tanya kenal sama Tuhan Yesus, kenal sekali saya. Apakah Anda berani bilang Anda kenal Yesus? Bohong. Nyatanya begitu, ada kejar dikit utang kok. Ya kan kenal Yesus, gundulmu peang. Begitu kamu ada kebutuhan dikit,
kejar debt collector, kamu tuh kencing-kencing langsung cari utang sana utang sini. Mana kamu kenal sama Yesus? Jangan-jangan kamu kenalnya sama boru si hotang itu kan, rentenir. Kenalnya kamu sama si tanggang gitu loh, rentenir mulia si tanggang. Kamu kenalnya sama rentenir. Kamu lebih kenal sama rentenir daripada kenal sama Yesus. Ayo. Iya, kamu lebih kenal sama rentenir daripada sama Yesus. Lebih kenal sama apa itu? Pindar. Nah, sekarang namanya pindar ya, pinjaman bandar. Apa pinjaman daring itu, pinjaman online itu, pinjol. Anda lebih kenal sama pinjol daripada sama Yesus. Buktinya kamu begitu kejut dikit, kamu kan nggak cari Yesus kan, carinya pinjol kan, carinya kan rentenir kan. Betul nggak? Kamu bohong. Bohong, jujur aja saudara. Terus kamu kenal sama pendeta ini, pendeta itu, bangganya minta ampun. Emang kamu dikasih duit sama pendeta itu? Kamu di sini dikasih duit, saudara malah. Padahal kamu nggak kenal saya kan? Iya, nggak kenal dong. Kenalnya kan cuma dari internet doang. Kita tatap muka, tatap mata saya, ya kan? Kamu kenal di internet doang. Ya kalau yang pernah kesini kayak Bu Marjuni ya kenal sama saya. Bu Linda aja nggak pernah ketemu saya. Bu Linda itu Pak Ali Mulyo nggak pernah ketemu saya. Pak Mulia nanti ya, Pak Mulia nanti kita doakan tahun depan bisa kesini Pak Mulia dalam nama Tuhan Yesus. Klaim. Pak Mulia ini nanti kapan-kapan ke Belanda nanti. Bisa ya saudara ya. Anda kenal sama pendeta-pendeta, bangganya minta ampun. Oh saya pendeta itu, saya kenal itu. Kalau kamu susah dia nolong enggak saudara? Enggak. Iya kan? Anda kenal saya aja susah belum tentu saya tolong kok. Ya kan? Tanya Siliwangi. Saya susah minta tolong enggak. Nah ya, tapi pasti Siliwangi itu orang hebat saudara ya. Siliwangi itu orang hebat. Saya ngikuti perkembangan imannya. Nanti kamu lihat Siliwangi itu nanti jadi orang hebat itu. Ya. Saudara, ketika kita ya dengar firman Tuhan, terus kamu merasa kamu sudah luar biasa. Belum saudara. Kamu itu baru tahu doang. Dan yang kamu tahu itu kamu nggak tahu. Kamu baca 100 kali itu Alkitab, kamu tuh nggak tahu apa-apa saudara. Sampai kamu ngalami sendiri baru namanya kamu tahu. Ngalami sendiri nggak cuma sekali. Nah sekali itu namanya dapat nemu. Anda kalau ngelempar tuh ya, biji terus lempar, bisa masuk lubang tepat itu ya. Dapat nemu namanya saudara. Kalau kamu bisa 10 kali ngelempar, 10 kali masuk, itu namanya jitu. Tapi kalau kamu ngelempar 10 kali, yang masuk cuma 1, yang 9 kali meleset, itu namanya dapat nemu. Bukan jitu. Anda tahu firman Tuhan, kalau Anda tidak pernah melakukan, namanya Anda nggak tahu apa-apa. Sampai Anda melakukan, dengar lagi lakukan, walaupun Anda nggak tahu, kamu dengar lakukan, lama-lama tahu. Orang kalau kerja di pabrik, kerjanya cuma masukin sedotan ke botol misalnya kan, dia cuma lempar masuk ke sana. Pertama dia harus satu-satu masukkan, lama-lama dia sambil nengok ke sana aja, sambil masuk-masukin gitu, lempar begitu saudara ya. Masuk dia. Kenapa? Karena dia lakukan terus. Kamu ngapain sih? Embuh, saya kerjanya masukkan sedotan ke botol. Lama-lama dia merem aja gini, ya saudara ya. Cekatan, lakukan. Yang dia tahu tuh dia lakukan terus. Ya, bahkan ada beberapa orang ya, orang-orang saking ahlinya ya, dia melakukan perulangan. Ya dalam industri itu biasanya begitu ya, perulangan itu penting supaya kerjanya cepat. Melakukan perulangan. Sama saudara, kamu kalau firman Tuhan, yang kamu tahu itu teorinya kamu kudu lakukan terus. Belajar matematika juga sama saudara ya. Kamu nggak dosen ngerjain ya, guru kamu ngajarin matematika, ngerti. Begitu kamu ngerjain dikasih soal belum tentu kamu bisa loh. Kamu kudu dilakukan terus, latihan terus. Firman Tuhan itu harus kamu latih terus saudara. Kalau kamu lakukan firman Tuhan terus menerus, lama-lama kamu bukan tahu, tapi kamu ngerti. Pertama kan tahu, dikasih tahu. Itu aja kamu belum tahu loh. Yang kamu tahu itu belum tentu kamu tahu loh.
Orang kamu membaca 10 kali sambil ngantuk kok. Baca Alkitab sambil ngantuk, dengarkan khotbah juga sambil ngantuk. Padahal yang khotbah itu, wah ini saya ini koleksinya nih. Banyak orang bangga ya, koleksinya pendeta-pendeta terkenal, bacaannya, weh, ada bukunya selemari. Kemarin ada orang Belanda datang ya, dia tahu saya dari Indonesia, dia tawarin buku-buku rohani dalam bahasa Indonesia. Saya nggak mau ngambil, saudara. Saya nggak mau ngambil. Ya rumah. Ini saya bingung buangnya, ganjel pintu apa, rumah saya udah penuh. Kenapa nggak mau? Ini kan buku rohani hebat. Saya mau jawab apa? Ya itu teologinya nggak sama-sama saya, kan sombong nanti saudara ya. Terus saya bawa, tante bawa masuk, tak tunjukkan lemari saya. Buku bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya buku-buku semua itu ya. Terus saya lihat, ini buku saya. Kamu kalau kasih, saya tidak suka teologi kontemporer. Saya bilang begitu ya. Kontemporer itu yang tulisan-tulisan kontemporer ya. Bacaan saya ya ini. Saya nggak mau baca-baca begitu. Saya kalau baca-baca begitu cukup dari e-book saja. Saya bilang begitu ya. Kan dibilang sombong saudara ya. Kamu nggak mau, sayang sekali. Dia maksa saudara ya. Karena dia bingung mau dibuang juga sayang. Saudara, banyak sekali buku-buku yang ditulis ya. Terus ditulis, terus buat apa saudara? Dulu saya senang baca-baca buku itu ya. Buku yang kesaksian-kesaksian, doa begitu ya. Dulu saya suka baca begitu. Tapi lama-lama saya melihat ya saudara ya, orang murtadin kesaksian. Terus dia bilang, ya ini karena di Al-Quran juga dikatakan Shiratul Mustaqim, ikutlah jalan yang lurus. Oh, Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Nah itu ngawur-ngawur semua itu orang-orang ini. Siapa yang bilang Nabi Isa itu jalan yang lurus? Lalu Muhammad sudah jelas bilang Nabi Isa itu tidak disalib, tapi diserupakan. Loh, kok kamu masih mau ngeyel Nabi Isa itu jalan yang lurus? Itu ya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya kamu nggak tahu. Yang kamu pikir pengetahuan itu ternyata pengetahuan yang kamu tidak tahu. Yang nggak tahu sebenarnya salah intinya gitu loh. Tapi yang paling penting dari semua pengetahuan itu, kalau kamu tahu, terus buat apa? Apa yang kamu tahu itu buat apa, saudara? Kalau kamu baca sesuatu ya, pengetahuan itu buat apa? Kamu debat kusir itu tunggal wanes, buat apa? Setelah itu buat apa coba? Kalau kamu tahu gunanya, debatlah. Ya. Kalau saya mengajari, setelah kamu tahu ini, tak kasih tahu nih, gunanya buat ini nih. Kalau kamu tahu ya tentang segala macam nih, kita ada kelas menjawab Islam. Buat apa? Buat debat kusir? Bukan. Supaya kamu tahu, kalau kamu tahu yang saya ajarkan ke kamu, itu akan memulihkan hidupmu. Saya ketika ya 10 tahun yang lalu saya tinggalkan, 2014 saya kembali kepada Tuhan, 2015 saya masuk perdebatan iseng. Cuma debat kusir begitu saudara. Pertamanya saya berpikir apa? Debat kusir. Lama-lama, kenapa nggak saya lakukan ya? Saya bilang Tuhan Yesus Maha Pencinta, di Kristen itu ajarannya mengampuni musuh 70 kali 7 kali. Di situ dikatakan segala sesuatunya hanya oleh karena Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa, kenapa saya harus panik ya? Kenapa harus saya takut ya? Terus saya lakukan, tenang. Kristen mengajarkan cinta kasih, kenapa saya kasar, senggol bacok ya? Tak lakukan, saudara. Nah, pertamanya saya cuma debat kusir masuk itu ya. Kalau saya sudah mundur dari kependetaan saya, kalau saya sudah serahkan kok, saya sudah menyatakan mundur. Tetapi waktu saya mulai debat itu lagi ya, saya ini ngerti ya, karena saya banyak baca Alkitab. Terus saya mulai ngamatin mereka. Terus buat apa yang saya tahu? Terus saya debat buat apa? Saya debat kusir ya. Terus saya nulis buku segala macam ya. Nah, setelah saya nulis itu, saya pikir apa nggak tak lakukan ya? Kalau tuh, terus ketika saya nulis buku Kilafatra itu, saya tersingkap tentang padang gurun itu ya. Saya tuh mengerti teologi padang gurun itu dari nulis buku Kilafatra akhir tuh. Ya saya nulis apa? Tapi gara-gara saya nulis ngikutin perjalanannya bangsa Israel itu ya. Saya tuh jadi ngerti teologi padang gurun tuh saudara. Disitulah saya terbuka ya tentang padang gurun. Nah, mengenai padang gurun itu, kemudian saya baru tuh tak lakukan. Akhirnya bukan cuma tahu, ngerti. Oh iya begini, bukan cuma ngerti. Akhirnya saya
sel-sel tubuh semua merasuk ya saudara ya, merasuk dalam tubuh saya. Semua yang saya tahu bukan cuma saya ngerti, tetapi merasuk hanya gara-gara apa? Lakukan. Nah, kalau kamu tahu dan tidak melakukan, ya buat apa? Kalau tahu ya lakukan. Kalau Tuhan ajari kamu percaya, jangan utang, jangan utang. Percaya, Tuhan akan sediakan. Mati-mati kamu coba. Loh, kalau lapar gimana Pak? Kalau nggak ada duitnya, iya berarti ada sesuatu. Saya sudah sampai titik itu ya. Kalau sampai nggak ada uangnya, ya sudah. Ya, misalnya Yayasan Damaris nih, uangnya habis, ya berarti kita berhenti. Udah gampang aja, nggak usah pusing. Karena hidup saya juga begitu. Nggak ada uangnya, ya sudah berhenti. Nggak usah pusing. Nggak ada uangnya, sudah berhenti. Ya, saudara ya. Kalau yayasan udah nggak ada uangnya, sudah berhenti. Kalau ada uangnya, berarti kita sudah jalan terus. Udah simpel kan? Kok pusing, saudara? Sama saya juga gitu melayani, ada uangnya jalan terus, nggak ada uangnya ya berhenti. Itu ya, sama kehidupan kita ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Kalau tadi nggak ada makanan gimana? Ya kan kamu nggak mati kan, nggak ada makanan kan? Ya puasa. Masak saja buat anakmu, kamu puasa. Sebab barang siapa yang tidak bekerja, namun kamu makan terus, kamu akan penyakitan nanti. Kalau kamu bekerja pasti ada uang. Kalau ada uang bisa beli makanan. Lalu kamu masak, kamu makan, dan kamu bekerja lagi, kamu sehat. Itu saudara ya. Banyak orang mendengar firman Tuhan, lalu dia tidak melakukan, mati dia. Dia membangun sebuah rumah yang rapuh. Makanya di padang gurun, angin topan badai menghancurkan dia, meremukkan seluruh hidupnya. Gak heran kamu remuk, kamu hancur, kamu mati di padang gurun. Karena kamu tidak melakukan firman Tuhan. Kamu ada yang dengar firman Tuhan, bagus ya, oh menguatkan, oh ya menguatkan. Tapi kamu tidak lakukan. Hidup dalam kekudusan, wajar hebat, ya saya akan hidup. Tapi kamu tidak melakukan. Aduh saudara, saya kadang-kadang lihat ini orang ya, udah dengar firman Tuhan, saya sampai gedek-gedek. Ini orang sudah dengar firman Tuhan, kok udah dilakukan ya? Aneh ya, dikasih tahu. Kalau kamu ribut sama orang, jangan jelek-jelekin orang. Bandel. Kalau lagi ribut sama orang, tutup mulutmu. Biar Tuhan yang bela kamu. Bandel. Iya kan? Nah, itu ya. Itulah masalahnya. Kita dengar firman Tuhan, kamu tidak melakukan. Nah, yang kedua, saudara, kamu dengarnya salah. Kacau ini kalau dengarnya salah. Kamu dengar firman Tuhan, tapi itu nggak ada di Alkitab sebenarnya. Itu kata pendetamu. Nah, di dalam Kisah Rasul 17 ada jemaat Berea namanya. Jemaat Berea itu kalau ada orang datang ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, dia cek lagi di Alkitab, benarkah tertulis demikian? Jangan-jangan cocokmologi lagi. Jangan-jangan cocokmologi, benarkah tertulis demikian? Nah, saudara hati-hati. Yang pertama tadi, kamu dengar firman Tuhan, kamu nggak lakukan. Yang kedua, kamu mau melakukan, tapi yang kamu dengar firmannya salah. Pendetanya ngajari salah. Loh, saya juga begitu, saya sudah lakukan. Kamu kalau tanya sama saya, perpuluhan ke gereja, saya nggak perpuluhan lagi. Saya kalau ngasih ke gereja dulu itu ratusan juta, saudara. Sungguh, saudara, saya nggak bohong. Ya, zaman saya masih penghasilan saya cukup lumayan ya. Saya kalau ngasih gereja itu, kalau bilang ngasih itu bisa puluhan juta, ratusan juta, saudara. Edan saya dulu dia. Goblok, saya pikir dengan ngasih puluhan juta ke ratusan juta ke gereja itu, saya akan sukses. Enggak, saudara, saya dikadalin sama pendetanya. Suatu ketika ada seorang rekan saya, pengusaha, ya dia punya istri, tapi dia punya gendakan, punya gundik. Saya tahu persis karena saya sering diajak sama dia. Ya, kalau dia pergi-pergi itu, ya suka ini ya, saya pergi sama Paul supaya istrinya percaya, kurang asem saudara ya, padahal dia pergi sama gundiknya. Nah saudara, orang ini nasihatin saya nih. Saya bilang, dia ngeliat ya, wah saya perjuangannya berat nih. Pak Paul, kasih buat diakonia Pak, buat anak-anak miskin Pak. Oh saya kasihkan perpuluhan di gereja Pak. Oh percuma Pak, kasih ke gereja itu percuma. Dia bilang, dia ini orang gerejanan juga saudara ya.
gundikan juga, orang gereja juga. Tapi jangan Pak, kasih ke diakonia Pak. Dia punya gundik saudara ya. Dia kasih diakonia, dia rajin kasih ke panti asuhan. Tapi dia punya gundik. Saya sudah praktek Pak. Kasih ke panti asuhan, kasihkan ke orang-orang miskin, orang-orang lapar. Ya, itu tuh lebih berhasil Pak. Ternyata orang-orang seperti gini ini malah lebih tahu ya cara ngakali Tuhan. Bukan kasih ke gereja, kalau kasih ke gereja pendetamu nanti beli limosin baru, beli pesawat jet pribadi, beli Louis Vuitton saudara. Kalau kamu kasih buat diakonia, buat kasih makan orang miskin, kamu akan diberkati. Lah yang ngajari pendetamu ngajari salah. Berikan buat Tuhan adalah berikan buat gereja, salah saudara. Kalau gerejamu berdiakonia kasih makan, beri buat Tuhan kasih ke gereja itu benar. Supaya di rumahku jangan selalu ada persediaan makanan. Tapi kalau kamu kasih Pak Pendeta ya uangnya dan Pak Pendeta tidak berdiakonia, ya kamu sedang dikadalin sama Pak Pendeta. Oh saya mah nggak urusan, kalau sudah ngasih saja, ya enggak apa-apa. Makanya sebenarnya kamu sedang pengen cari muka sama Pak Pendeta. Ya kan, sebenarnya kan begitu kan. Apalagi kalau pendeta terkenal, supaya kamu dikenal, kamu kasih yang banyak tuh. Kalau enggak, kalau kamu ngasih Pak Pendeta terkenal cuma 10 juta, oh iya dikasih senyum Tuhan Yesus memberkati. Coba kamu kasih 100 juta, senyum lebar, wah haleluya, didoakan tiap siang malam saudara. Coba kamu kasih 1 miliar sama Pak Pendeta, kucingmu mati pun dia layak saudara. Ya kalau perlu dia kasih pemberkatan anjingmu kawin diberkati sama Pak Pendeta. Ini kan 1 miliar ya. Kamu kasih saya juga gitu. Kamu kasih 1 miliar anjingmu kawin tak berkati saudara. Intinya dengarlah firman Tuhan yang benar. Kalau sudah dengar lakukan. Nanti kamu imanmu kokoh, bangunan rumahmu. Kamu masuk tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kamu tidak gampang goyah. Kamu melimpah dengan susu dan madu. Ya, dengar firman Tuhan yang benar, lakukan. Ya, kalau ada pendeta nawari, ini anjingmu kawin tak berkati, asal kasih 1 miliar, jangan percaya saudara. Mendingan pokoknya kasih ke saya. Ya, buat kasih makan orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.